Ini saya ada tugas dari Kantor, yaitu CGT harus mewawancarai beberapa sekolah. Salah satunya adalah Bunitan. Di sini saya akan mengenai tentang pengambilan keputusan yang diambil oleh Bunita dalam melaksanakan kasus-kasus yang ada di sekolah, yaitu tentang dilematika, yaitu benar dan benar, dan juga bukan moral benar salah. Selama ini bagaimana Bunita mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah Bunita? Terima kasih Bu Kusi, semoga jawaban saya bisa membantu. Kalau saya menjadi kasus di sekolah itu biasanya saya melihat bagaimana ini nanti dampaknya baik bagi sekolah, bagi anak-anak maupun bagi lingkungan. Dalam berita dan pengambilan keputusan di sekolah itu terutama kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana? Kalau saya biasanya membandingkan dengan akibat-akibatnya. Saya biasanya mengambil keputusan yang nanti akibatnya itu negatifnya lebih sedikit, itu yang biasanya saya ambil. Jadi saya bandingkan dulu persaingannya akibatnya apa, yang harus dilakukan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan? Kalau selama ini kalau terkait dengan sekolah, saya juga memotivasi dengan guru beberapa guru senior untuk saya menyampaikan apa. Setelah itu seperti yang tadi saya sampaikan, saya membandingkan bagaimana akibatnya jika keputusan itu saya ambil nanti dampaknya terhadap anak-anak, terhadap sekolah itu bagaimana. Nah, nanti yang akibat negatifnya lebih sedikit itu yang saya ambil. Hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus jaringan etika? Kalau saya yang paling penting saya selalu berpedoman pada aturan, karena di sekolah saya juga tidak lepas dari aturan bahwa nantinya keputusan yang saya ambil pastinya tidak boleh melanggar aturan. Itu yang jadi pertimbangan utama. Setelah itu baru pertimbangan lainnya Bunita memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dan sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Kalau saya pribadi yang harus segera diambil keputusan saat itu juga, saya tetap membutuhkan waktu, artinya tidak langsung tapi juga sesegera mungkin saya ambil. Tapi kalau memang bisa di pending begitu, saya mencari informasi dari yang lainnya untuk saya jadikan pertimbangan sebelum Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bunita dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau di sekolah saya kebetulan ada guru senior yang pengalamannya juga luar biasa di sekolah maupun dalam mengajar di sana dan murid. Jadi saya sering meminta pendapat beliau atau beliau bisa dikatakan menjadi panutan saya dalam keputusan tersebut. Dari semua hal yang dilaksanakan, apa yang dapat Bunita dari pengalaman Bunita untuk mengambil keputusan? Kalau saya biasanya setelah saya mengambil keputusan itu mengambil keputusan akhir, saya tetap mempertimbangkan lagi kira-kira nanti dampaknya apa. Saya mengambil kalau dampak negatifnya tidak besar ya saya jalankan, tapi kalau masih perlu dikaji ya saya kaji ulang. Terima kasih Bunita atas waktunya. Semoga ini nanti bisa menjadi pertimbangan saya dalam mengambil keputusan dengan sesuai dengan pengalaman yang Bunita. Semoga bermanfaat pengalaman dari diri saya dan semoga tidak lebih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Budi, selamat pagi. Saya ada tugas dari CGP Angkatan 5 bahwa untuk mewawancarai
Mohon izin Pak. Ya. Saya bertanya tentang bagaimana pengambilan keputusan yang ada di sekolah. Selama ini bagaimana Pak Budi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Kalau dilema etika itu benar dan benar, sedangkan rujukan moral itu benar dan salah. Terima kasih pertanyaannya. Kepala sekolah itu harus dapat memilah dua kepentingan yang berbeda yang harus diputuskan dalam satu waktu. Misalnya contoh guru atau salah satu guru yang kecil untuk menyelesaikan masalah keluarga yang ada, sedangkan dia sebagai tanggung jawab untuk tugas pokok dan fungsinya adalah harus membimbing membina siswa dalam belajar. Padahal tidak ada guru lain yang pada waktu yang sama, sehingga kepala sekolah harus bisa memutuskan kalau kepentingan di luar tugas pokok dan fungsinya itu dirasa sangat penting sekali, maka kepala sekolah akan mempersilahkan guru tersebut untuk menyelesaikan masalah yang ada di luar, sedangkan anak yang ditinggalkan itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya kepala sekolah. Selama ini Pak Budi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana? Didasari dengan kebiasaan guru tersebut. Seandainya guru tersebut sudah terbiasa melakukan izin, maka guru tersebut harus menyelesaikan tugas sebagai pendidik terlebih dahulu, atau paling tidak guru tersebut harus membuat catatan tugas untuk disampaikan kepada siswa terlebih dahulu. Baru setelah penyampaian catatan tugas, guru tersebut akan saya usulkan untuk menyelesaikan masalah atau kegiatan yang ada di luar belajar. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Budi lakukan selama ini? Yang pertama adalah berkoordinasi dengan guru yang lain. Artinya saya akan meminta bantuan guru senior atau guru yang saya pandang mampu, sehingga keputusan yang saya ambil itu didasari dengan musyawarah dengan guru yang lain atau guru senior yang lain. Hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus-kasus dilema etika? Kalau menurut saya, ditimbang-timbang seberapa penting kan kegiatan di luar pembelajaran dibanding dengan tugas pokok dan fungsi. Apakah ada tantangan atau dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya? Ya, untuk masalah tantangan jelas ada. Kepuasan dari guru yang mempunyai kepentingan ganda terhadap kepala sekolah. Ini jika ada guru yang tidak berkenan, maka kegiatan di lapangan harus ditunda terlebih dahulu. Kemungkinan guru tersebut yang pertama akan kecewa. Ini tentunya karena perizinannya agak-agak ditekan karena tugas pokok dan fungsinya harus diselesaikan. Apakah ada jadwal tertentu dalam penyelesaian atau langsung di tempat atau terjadwal? Kalau di sekolah kita ini, ya di Biokojo, tentunya akan saya buat jadwal. Yang pertama, saat permasalahan itu terjadi harus kita selesaikan. Kalau tidak bisa selesai pada saat terjadinya itu,
maka 3 hari ke depan akan diselesaikan dan atau maksimal 1 minggu baru kita evaluasi lagi. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Tentunya ada guru-guru yang saya minta bantuan, terutama guru-guru senior, akan membantu dalam keputusan kepala sekolah mengambil keputusan atau kebijakan tentang dilema etika tersebut. Dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Pak Budi petik dari pengalaman Pak Budi untuk pengambilan keputusan? Merupakan kebijakan dari kepuasan bagi diri yang mempunyai kepentingan ganda adalah menyelesaikan masalah tersebut tanpa melibatkan atau tanpa mengakibatkan ekses yang terjadi, sehingga guru tidak terlalu lama untuk meninggalkan tugas, sedangkan guru tersebut bisa menyelesaikan masalah dengan sebaik. Itu kepuasan tim. Terima kasih Pak Budi atas waktunya. Semoga jawaban-jawaban Pak Budi nanti bisa sebagai pedoman saya dalam pengambilan keputusan dan referensi saya dalam pengambilan keputusan untuk kedepannya. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tayangan video wawancara tadi, saya mencoba menganalisis dan merefleksi kegiatan wawancara antara saya dan Bu Dianita Ayu Kurniasih, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kebumen, Kabupaten Kendal, serta wawancara saya kepada Bapak Budiono, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sukorejo, Kabupaten Kendal. Pada dasarnya, baik Bu Nita dan Pak Budi dalam mengambil keputusan sudah menerapkan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Untuk Bu Dianita, beliau menggunakan prinsip berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Jadi segala sesuatu keputusan yang beliau ambil dikaitkan dengan peraturan yang ada di dalam sekolah beliau. Untuk 4 paradigma, beliau lebih condong ke kebenaran lawan kesetiaan atau truth vs royalty. Dan jangka pendek lawan jangka panjang, short term vs long term. Beliau juga memperhatikan 9 langkah dalam mengambil keputusan seperti mengenali nilai-nilai saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, serta melihat lagi keputusan dan merefleksikannya. Dalam menyelesaikan masalah, beliau juga berkonsultasi dengan guru senior dan mengambil keputusan dengan meminimalisir dampak negatif yang akan ditemui di kemudian hari. Biasanya dalam menyelesaikan masalah diselesaikan pada hari itu juga, sesuai dengan besar kecilnya masalah yang dihadapi. Untuk Bapak Budi, beliau menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli
atau care-based thinking. Jadi keputusan yang beliau ambil dikaitkan dengan pelayanan terhadap murid. Untuk 4 paradigma, beliau lebih condong ke individu lawan kelompok atau individual vs community, dan rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice vs mercy. Beliau juga memperhatikan 9 langkah dalam mengambil keputusan, seperti mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, menguji benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, serta melihat lagi keputusan dan merefleksikannya. Dalam menyelesaikan masalah, beliau juga berkonsultasi dengan guru senior. Masalah diselesaikan pada hari itu juga jika memungkinkan. Jika tidak, atau jika membutuhkan waktu, beliau bermusyawarah, biasanya terjadwal sesuai dengan prioritas masalah yang dihadapi. Dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, saya sendiri sering menggunakan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Tidak semua langkah-langkah tersebut saya gunakan secara bersamaan. Saya biasanya menggunakan sesuai dengan masalah yang saya hadapi. Seperti mengambil keputusan untuk murid-murid, saya biasanya menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Sedangkan untuk paradigma, saya menggunakan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice vs mercy, dan kebenaran lawan kesetiaan, truth vs loyalty. Sedangkan jika mengambil keputusan untuk kolega atau guru-guru, paradigma individu lawan paradigma kelompok atau individual vs community, dan jangka pendek lawan jangka panjang, short term vs long term, dan menggunakan prinsip berbasis peraturan atau rule-based thinking. Saya menerapkannya pada saat pengambilan keputusan dilema etika, yaitu kebenaran dengan kebenaran, yang memungkinkan saya harus memilih salah satu dari kebenaran tersebut. Sekian refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.